Mengakui dosa dan kekurangan kita, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur sebab Putra-Mu telah menjadi saudara kami. Perbaruilah kami dengan Roh-Mu agar kami setia pada perjanjian-Mu, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, orang-orang yang dipercayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Yesus juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya melalui kematiannya, Yesus memusnahkan dia, yakni iblis, yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, Yesus pun membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takut akan maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang dikasihinya, melainkan keturunan Abraham. Itulah sebabnya dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Serukanlah namanya. Maklumkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan. Bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah selalu wajahnya. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Ketetapannya berlaku di seluruh bumi. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Selama-lamanya ia ingat akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, akan perjanjian yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Lagu antar bacaan. 210. Firman Tuhan halus mengundang jawabanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya rela
turut sabdamu, sabdamu ku patuhi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tangan saya dipegang Tuhan, saya pegang tangannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bimbing langkah hidupku, hidupku aman selalu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan dalam hati. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, 3 bacaan dan sebenarnya 5 bacaan atau 4 bacaan yang kita dengar. Karena ada bacaan pertama atau bacaan dari surat kepada orang Ibrani, lalu ada Mazmur tanggapan, lalu ada bait pengantar Injil, kemudian adalah bacaan Injil yang sangat menguatkan kita pada hari ini. Yesus menjadi sama seperti manusia dalam segala hal. Nah, itu yang penting kita akui sebagai iman kepercayaan kita sebagai orang Katolik. Orang Kristiani, orang Kristen. Orang Kristen itu belum tentu Katolik. Orang Katolik itu udah pasti orang Kristen. Ya. Di Indonesia ini namanya agamanya Katolik.
yaitu udah pasti orang Kristen. Di KTP kita Katolik. Jadi orang Kristen tuh belum tentu Katolik, ya. Bisa Protestan, bisa Ortodok, bisa Baptis, bisa Advent, bisa Koptik dan sebagainya. Ya. Tapi kalau orang Katolik udah jelas pasti orang Kristen. Dan orang Katolik, ya, memahami kitab suci dengan cara mengikut sertakan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan sehari-hari. Makanya kalau orang Katolik dibilang tidak baca kitab suci, itu agak aneh, karena orang Katolik itu setiap hari itu wajib mendengarkan kitab suci. Cuman kitanya mungkin belum, ya, terbiasa, atau mungkin kebiasaan hidup kita, ya, untuk membaca kitab suci setiap hari, ya, itu perlu didisiplinkan, ditingkatkan. Karena itu masing-masing. Mengapa itu perlu masing-masing? Kata Rasul Paulus, aku melatih tanganku untuk bertinju dan melatih kakiku untuk berlari, bukan untuk mahkota yang panah, tetapi mahkota yang mulia, yaitu Kristus Yesus. Jadi itu dilatih. Latihan rohani itu setiap waktu, setiap saat. Berdoa itu juga adalah latihan rohani. Ya. Mengapa Yesus Tuhan berdoa? Karena dia ingin mengajarkan teladan hidupnya. Komunikasi dengan Bapa itu harus dijaga setiap waktu, setiap saat. Komunikasi. Lalu komunitas. Kehidupan bersama kita ini harus terjaga dengan baik, dengan cinta kasih. Melalui kematiannya ia membinasakan iblis yang berkuasa atas maut. Ya. Jadi dengan kematian Yesus, Yesus itu mengalahkan iblis untuk menguasai maut. Jadi iblis itu tidak ada kuasa. Jadi yang berkuasa memasukkan kamu ke surga atau ke neraka itu adalah Tuhan Yesus. Jadi iblis itu tidak berkuasa atas neraka. Maka takutlah kepada yang bisa memasukkan kamu ke dalam api yang bernyala-nyala dan bisa membinasakan jiwamu. Jadi tidak perlu takut kepada yang hanya bisa membunuh badan, ya. Karena apa? Ketika kita dibaptis, kita dimateraikan menjadi anak-anak Allah, diangkat karena Yesus Kristus. Itulah tadi, ya, baptisan air dan disempurnakan oleh baptisan Roh Kudus dan api, cahaya. Kalian adalah cahaya, anak-anak terang, bukan anak-anak gelap. Kalau kalian menjadi jahat, menjadi nakal, itu berarti kalian anak-anak terang. Padam lampu kalian itu ditaruh di dalam gantang supaya tidak kelihatan. Tetapi tetap, ya, baptisan api itu, ya, selamanya ada di dalam diri kalian. Tetapi apakah kalian mau menjadi anak-anak terang? Itu pilihan. Mengapa Tuhan seakan-akan membiarkan kita berdosa? Bukan Tuhan membiarkan kita berdosa, kitalah yang menyeret tubuh kita ini, mata kita ini, mulut kita ini, telinga kita ini, badan kita ini, ya, yang berdosa. Kalau Tuhan mau menciptakan kita tidak berdosa, bisa. Tetapi kita bukanlah robot. Kalau makhluk rohani, kita ini kan makhluk rohani, ya. Manusia itu adalah makhluk yang memiliki, ya, jasmani, rohani. Dia memiliki jiwa, soul, memiliki badan, jasmani, dan jangan lupa makhluk rohani. Tapi malaikat adalah makhluk rohani, ya. Kalau binatang itu memiliki nyawa dan jasmani, kan, tetapi dia bukan makhluk rohani. Maka kalau kalian ajari anjing berdoa, monyet berdoa, dia tidak perlu berdoa, karena dia diciptakan sekali diberkati Allah, ya seperti itulah. Mungkin ada yang meneliti, oh anjing dia memiliki kecerdasan, ya masing-masing makhluk hidup ya diberikan akal oleh Allah. Dia nafsunya bukan nafsu tapi naluri. Kalau
Anjing musim kawin ya kawin. Di mana dia mau kawin, ya karena memang pasangannya mau, ya udah kawin saja. Kalau manusia tidak ada musim kawin, setiap waktu, setiap saat boleh kawin, asalkan dengan istrinya yang sah. Kalau kawin dengan bukan istrinya, itu berzina namanya, berarti berdosa berat. Karena apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ketika kalian berzina berarti kalian, ya kan, melakukan dosa berat karena bukan istri kalian. Jangan menginginkan istri sesama manusia. Nah itu. Jadi 3 oknum ini yang suka mempengaruhi kita itu adalah iblis, setan atau setan apalah namanya, jin, peri, apalah namanya ya, kuasa kegelapan, roh jahat, namanya berubah-ubah ya, suka-suka dia ya. Nah, kemudian dunia ini, permainan dunia ini, permainan judi online itu kan permainan dunia. Permainan game bisa menjadi berhala bagi kalian. Gara-gara game nanti di dunia luar, atau dulunya kalian tak ke gereja, menghabiskan waktu 24 jam untuk game, untuk menghadiri undangan Yesus, datang ke gereja, tidak bisa walaupun hanya 1,5 jam, 2 jam ya. Kemudian hawa nafsu kalian ya, tidur sesukanya, makan seenaknya. Orang pergi ke gereja kalian tidur, harusnya ke gereja ya kan? Itu kan mengikuti hawa nafsu kalian. Dan saudara-saudara yang terkasih, yaitu ia dicobai supaya ia dapat menolong mereka yang dicobai. Mengapa iblis itu mencobai? Ya memang itulah iblis. Dia mencobai manusia karena dia sudah tidak bisa lagi tinggal di dalam kerajaan surga karena dosanya. Dia menghujat Roh Kudus, menghujat Allah, menghujat Bapa di surga. Tapi bagi manusia, walaupun dia menghujat Bapa, menghujat anak atau putra, dia masih diampuni. Itulah Adam dan Hawa ya, Adam dan Hawa. Maka kita ini sebagai pengikut Kristus itu berbahagia. Tidak hanya dibaptis dengan air, tetapi dibaptis dengan Roh Kudus. Kita mengetahui siapa itu Tuhan, Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Maka orang yang belum Katolik atau belum menjadi Kristen, dia tidak kenal, dia akan membantah terus. Atau walaupun dia sudah dibaptis, tapi dia menyangkal iman ya, bukan menyangkal dirinya, dia menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya dia akan terus tersesat. Dia tidak akan mengerti sampai dia bertobat. Kalau dia sudah dibaptis, dia bertobat. Tapi kalau belum dibaptis juga harus bertobat. Ya. Barang siapa percaya kepadaku, ya kan, dia harus percaya dan dibaptis. Barang siapa yang tidak percaya, dia akan dihukum. Itu sudah dinyatakan oleh Yesus. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus ya, saudara-saudara, orang-orang yang dipercayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging. Iya, kita adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka kita harus dibaptis dengan air, dengan Roh Kudus, dan dengan api. Ingat ya, malaikat itu diciptakan dari cahaya. Jadi iblis juga itu pada mulanya adalah malaikat. Tetapi malaikat yang jatuh karena menghujat Allah, melawan Allah, karena kodratinya makhluk rohani itu tidak boleh melawan kehendak Allah. Maka makhluk malaikat itu ya, makhluk gaib. Jadi makhluk gaib itu bukan hantu. Makhluk gaib itulah dia, malaikat dan setan. Setan itu adalah makhluk gaib, dulunya malaikat. Begitu juga ada roh jahat, ya namanya berubah-berubah lah dia. Suka-suka dia. Ya.
Dia mau jadi pocong kah, genderuwo kah, kulon ijo kah, kuyang kah, ya enggak, kamang kah, itu urusan dia. Ya. Kita sebagai orang-orang yang dibaptis itu sudah menjadi orang kudus, maka nama kita dikasih. Nah, tetapi seringkali kita di dunia ini sering dicemarkan oleh anak-anak dunia ini, dicemarkan oleh iblis dan setan, dicemarkan oleh hawa nafsu kita. Mengapa kita memiliki hawa nafsu? Sebenarnya namanya kehendak bebas ya. Karena kita bukan robot. Robot itu tidak bisa memiliki kehendak bebas. Tetapi kita memiliki kehendak bebas untuk memuji dan memuliakan Allah karena kita secitra atau segambar dengan Allah. Maksudnya apa? Maksudnya kehendak bebas kita itu harusnya untuk bersyukur, memuji dan memuliakan Tuhan Sang Pencipta. Tapi sering kita salah artikan bahwa kita memiliki kehendak, barang orang milik kita. Makanya ada 10 perintah Allah. Ya tidak bisa. Baru ingin mencuri aja udah dosa. Baru ingin berbuat zina atau berbuat cabul sudah dosa. Karena itu bukan milik kita. Paham ya? Kehendak bebas kita tuh dibatasi dengan cinta kasih, keadilan dan kebenaran. Jadi kalau kita tidak mencuri berarti kita berbuat cinta kasih. Ya. Kalau kita tidak berbuat zina berarti kita berbuat cinta kasih. Kalau kita tidak memaki berarti kita berbuat cinta kasih. Ya itu nih. Berdosa dengan pikiran, perkataan, perbuatan. Yang sering mempengaruhi pikiran kita itu kan setan, dunia dan hawa nafsu kita kan. Karena kita manusia adalah makhluk yang berpikir. Kata Aristoteles apa? Ya. Manusia adalah binatang yang berpolitik. Itu Aristoteles. Tapi kalau Thomas Aquinas katakan apa? Ya kan? Manusia itu adalah makhluk yang diciptakan Tuhan. Dia bisa berpikir, berkata-kata, dia bisa bertindak, dan dia harusnya tidak boleh lalai bahwa hidupnya diberikan oleh Tuhan Allah.